Pada video ini akan dijelaskan mengenai bagaimana melakukan TTE pada aplikasi Kemnaker, yang mana video ini adalah merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya ya. Baik. Pada video sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai bagaimana menggabungkan file ya yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih cara menandatangan dengan TTE ya di aplikasi Kemnaker ini ya. Ini tahapannya seperti yang dijelaskan pada video bagian awal. Kita langsung saja buka browser ya. Di sini saya menggunakan Chrome, tentu Anda boleh menggunakan Mozilla atau Edge ya atau browser lainnya. Nah, aplikasi TTE Kemnakernya ini adalah alamatnya tte.kemnaker.go.id. Jadi kita bisa ketikkan di sini tte.kemnaker.go.id ya, seperti ini. Kita ketikkan lalu kita enter. Nah, maka akan dibawa ke halaman login seperti ini. Kita harus masukkan email dan kata sandi. Tentu kalau Anda belum memiliki email Kemnaker ya nggak bisa ya untuk membuat TTE di Kemnaker ini. Jadi prosesnya harus membuat email Kemnaker dulu. Nah, itu adalah proses yang terpisah begitu ya, yang sudah dikelola oleh bagian kepegawaian masing-masing ya untuk dibuatkan email Kemnaker. Jadi wajib harus ada email Kemnaker dulu baru bisa melakukan TTE. Nah, saya akan masukkan dulu alamat email saya ya. Nah, seperti ini udah saya masukkan, kemudian saya masukkan kata sandinya. Nah, kalau sudah dimasukkan email dan kata sandi baru klik masuk. Nah, maka akan dibawa ke halaman TTE seperti ini ya. Ini adalah halaman TTE-nya. Kemudian Anda bisa masuk ke menu dokumen tunggal. Di sini ada menu dokumen tunggal ya, klik menu dokumen tunggal. Kemudian di sini ada unggah dokumen. Ya, kita tinggal klik saja unggah dokumen. Ya, kemudian kita pilih kategorinya. Kita kan mau menandatangankan sasaran kinerja ya. Nah, ini sasaran kinerja pegawai. Saya cari dengan pencarian ini ya, sasaran kinerja. Kemudian nomor surat kita pilih saja nomor 1. Kemudian perihalnya adalah SKP Januari 2025. Misalnya ini nama saya ya. Ini saya samakan dengan nama file yang dibuat sebelumnya ya. Yang ini waktu kita melakukan merger pada video penjelasan sebelumnya ya, yang ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ini kita isi apakah Anda ingin menggunakan footer disclaimer ya, kita pilih ya. Kemudian di bagian ini pilih dokumen ya, PDF-nya. Nah, ini dokumen PDF-nya ini tentu yang sudah di merger ya, kita pilih yang ini. Atau yang ini kan sama aja ya. Nah, kalau kemarin yang ini kita gunakan secara online, yang ini kita combine atau kita gabungkan secara offline. Ya, isinya sama. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah terisi, baru kita klik unggah. Ya. Nah, ini baru proses sudah terunggah ya. Dengan keterangan statusnya adalah draft. Lalu kita klik draft ini ya. Nah, kemudian kita sudah bisa lihat di sini ya. Ini adalah halaman pertama, kemudian halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Nah, ini ada di halaman keempat, berarti yang harus kita tanda tangani. Kemudian satu lagi ada di halaman 5. Jadi ada 2 halaman yang harus kita tanda tangani. Oke. Maka kita sudah cek dokumen ini, kemudian kita klik tanda tangan.
ya. Nah, di sini sudah ada button selanjutnya ya. Kita tahu tadi bahwa yang akan ditandatangan itu adalah ada di halaman 4 dan ada di halaman 5. Nah, kita klik dulu selanjutnya. Di sini kita butuh nanda tangan itu secara berurutan ya, tidak personal, karena ada kita dan ada atasan kita, maka kita pilih yang bagian ini ya, bagian yang kanan. Kemudian kita tambahkan. Nah, tadi siapa atasan kita? Nah, kalau misalnya yang bulan Januari ini ya, saya atasannya ini Pak Aan, kita pilih Aan, kemudian kita tambahkan. Nah, tentu nanti kalau misalnya berbeda ya, itu dipilih sesuai dengan apa yang sesungguhnya gitu. Baik. Selanjutnya ini sudah terpilih, ya. Baru kita klik selanjutnya lagi. Nah, kemudian akan tampil seperti ini ya. Ini halamannya kan terlalu besar gitu ya. Kita bisa atur di sini supaya ininya agak kecil gitu ya. Ya, ada titik 3 di sebelah kanan, kita coba perkecil supaya kelihatan. Nah, mungkin kalau segini ya, 50%, ini sudah kelihatan ya halamannya itu. Nah, tapi dalam video ini supaya Anda bisa melihat dengan jelas ya, saya perbesar lagi gitu. Tapi kalau Anda ingin ngelihat seperti ini kan kelihatan banget tuh ya. Ini kecilnya seperti ini gitu ya, halaman 5-nya juga jelas gitu. Nah, kita kan akan tanda tangan di halaman 4 ini. Saya normalkan kembali ya. Normalkan kembali, saya reset. Nah, ini normal kembali. Di sini kita akan pilih menggunakan kode QR. Nah, kode QR sudah terpilih. Kemudian tipenya kita pilih custom karena kita sudah tahu yang akan ditandatangan itu ada di halaman 4. Kita klik 4 saja. Nah, maka secara otomatis nanti akan diarahkan ke halaman 4. Kemudian QR code-nya ini sudah pasti terpilih. Coba kita 50% kan lagi ya. Kita kurangi 50%. Nah, ini sudah kelihatan tuh ya. Di halaman 4 ini tinggal kita geser saja ke sini. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa atur sih sebenarnya untuk ukurannya. Kalau memang dirasa terlalu besar, kita kecilin dikit aja, kita geser sedikit ya, bisa di bagian ujungnya ini gitu ya. Nah ini biasanya ada apa, delay karena menyangkut memori ya biasanya gitu. Nah, coba kita 50% kan lagi ya, seperti ini. Kita bisa geser tuh biar kelihatan gitu ya. Nah, itu kelihatan tuh ya, mengecil. Nah, kita cek lagi nih, kita perbesar lagi tuh, sudah jelas di halaman ini ya. Nah, untuk penandatanganan ini karena kita membutuhkan 2 TTE itu nggak bisa sekaligus gitu ya, nggak bisa sekaligus, harus 2 kali proses karena 2 kali tanda tangan. Nah, maka ini baru halaman 4 yang kita tanda tangani, baru kita klik submit dulu. Klik submit ya di bagian sini. Kemudian masukkan pas prase. Nah, pas prase ini tentu diperoleh dari pengelola TTE-nya ya. Jadi Anda harus pastikan punya 2 password gitu ya. Yang pertama password tadi untuk masuk ke TTE-nya, kemudian password untuk mengisikan pas prasenya ya. Oke, saya akan masukkan pas prase punya saya. Nah, ini sudah saya masukkan, baru klik konfirmasi. Nah, nanti akan muncul tanda tangan berhasil, baru klik OK. Nah, tadi status sebelumnya kan draft ya, sekarang status berikutnya ini adalah menunggu. Ya, kita reset lagi biar 100%. Ini menunggu, tapi kan kita baru menandatangan
halaman keempat. Sekarang kita mau tanda tangan halaman kelimanya. Ya kita proses lagi sekali lagi gitu. Oke, kemudian kita klik tanda tangan. Ya. Kemudian selanjutnya ininya sudah proses, sudah ditangani, tapi baru halaman 4 ya. Halaman 5-nya kan belum. Kita klik selanjutnya lagi. Nah, baru nanti kita pilih ini QR code. Ya, sudah ada QR code-nya, cuman halamannya kan kita custom. Yang belum ditandatangan itu adalah halaman 5. Ya, itu klik aja di sini supaya terlihat. Nah, ini seperti tadi kita kurangi saja zoom-nya supaya kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan ya. Oke, kita geserkan. Nah, kita tanda tangan ini halaman 5-nya ya. Oke, kita boleh perkecil sedikit. Ya. Ini sudah halaman 5. Nah, kemudian kita klik submit. Lalu kita masukkan lagi pasprasenya. Lalu kita klik konfirmasi. Oke. Sudah berhasil ya. Kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, ini sudah statusnya menunggu ya. Nih, statusnya menunggu. Kita cek. Kita bisa cek. Nah, ini adalah halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, halaman 4 sudah tertandatangani secara TTE oleh kita ya. Nah, ininya belum kan? Ini karena atasan kita. Kemudian satu lagi yang halaman 5-nya juga sudah tertandatangani secara TTE. Ininya belum. Nah, kemudian kita bisa kembali ya, kembali ke menu dokumen tunggal. Nah, di sini kita tinggal menunggu. Nah, nanti atasan kita ya akan mendapatkan notifikasi di halaman TTE atasan kita bahwa ada dokumen yang harus ditandatangani atau menunggu ditandatangani. Kalau sudah ditandatangan oleh atasan kita, maka ini statusnya akan selesai ya, seperti ini. Ya, ini contoh yang sudah selesai ya, statusnya sudah ditandatangan oleh atasan. Nah, nanti selain yang punya kita juga oleh punya atasan gitu ya. Ininya juga sama, punya kita dan punya TTE dari atasan. Nah, kalau sudah seperti ini ya, misalnya Anda begitu mengecek statusnya sudah selesai, tidak menunggu lagi, maka bisa mendownload bagian yang ini. Nah, di mana downloadnya? Ada titik 3 di bagian kanan ini ya. Nah, ada titik 3, ada pilihan download this file. Nah, ini download. Klik download. Nah, maka secara otomatis sudah terdownload sini, tinggal kita buka. Nah, biasanya ada tulisan seperti ini ya kalau sudah di-download sudah di TTE nih. Kita tinggal cek aja. Kita buka ya. Nah, ini biar kelihatan ya. Nah, berarti kita cek halaman ininya. Nah, ini sudah di TTE kan. Ini kita, ini atasan kita. Ini halaman berikutnya juga sama nih, halaman 5 kita dan atasan kita. Maka proses untuk TTE sampai sini sudah selesai. Tinggal file ini terserah ya. Ada yang mungkin dikumpulkan ke Google Drive dari pengelola e-kinerja atau bagian tata usaha atau yang lainnya. Dan juga bisa Anda arsipkan di dalam folder Anda sendiri ya, di dalam laptop Anda atau di dalam Google Drive Anda. Baik, demikian tuntas bagaimana cara melakukan tanda tangan TTE pada aplikasi Kemnaker. Terima kasih.